Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Pada pagi ini kita masih berada di dalam seri Freedom. Freedom artinya kebebasan, kemerdekaan. Minggu yang lalu saya telah membahas Freedom from Shame, merdeka dari rasa malu. Dan pada pagi ini saya ingin melanjutkan seri ini. Hari ini kita akan belajar freedom from guilt, bebas dari rasa bersalah, rasa malu dan rasa bersalah pasangan. Sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita sebagai konsekuensi dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 3, di sana kita melihat ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka bukan saja mengalami apa yang disebut dengan shame, merasa malu, tapi mereka juga mengalami apa yang disebut dengan guilt, rasa bersalah. Rasa bersalah itulah yang membuat mereka menyembunyikan diri mereka ketika Allah bermaksud menjumpai mereka. Sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, sepertinya ada gambaran bahwa di antara Adam dan Hawa dan Allah ada suatu hubungan yang begitu intim. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Semuanya serba transparan. Namun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, situasinya berubah. Selain mengalami rasa malu, manusia juga mengalami guilt, rasa bersalah. Teks yang akan kita baca nanti kita ambil dari Mazmur 51 dan Mazmur 32. Saya tidak akan membacakannya, namun sebelum kita akan melihat lebih jauh ke dalam teks tersebut, saya akan membawa saudara kepada beberapa fakta mengenai guilt atau rasa bersalah. Rasa bersalah adalah relasi batin yang sangat kuat, reaksi batin yang sangat kuat. Yang sangat kuat ketika nurani atau hati nurani kita menyadari adanya pelanggaran moral atau ketidaktaatan terhadap perintah Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah yang disebut dengan guilt atau rasa bersalah. Reaksi batin. Sesuatu yang terjadi di dalam batin kita, inner being kita. Sesuatu yang sangat kuat. Ketika nurani kita itu sadar bahwa ada sesuatu hal yang kita lakukan dan hal tersebut adalah hal yang melanggar moral. Hal yang terkait dengan ketidaktaatan terhadap perintah Allah. Semua manusia dilahirkan dengan hati nurani. Itulah sebabnya Rasul Paulus di dalam kitab Roma mengatakan walaupun orang-orang bukan Yahudi tidak menerima Taurat, mereka punya Taurat, mereka punya hukum. Hukum itu ada di dalam diri mereka. Hukum itu ada di nurani mereka. Dan hukum itulah yang akan mengingatkan mereka ketika mereka melakukan pelanggaran. Dan salah satu akibat dari pelanggaran terhadap hukum Allah adalah guilt. Nah, saudara-saudara sekalian, seperti yang saya kemukakan pada minggu yang lalu, guilt atau rasa bersalah itu harus dibedakan dengan rasa malu. Kalau kita berbicara mengenai malu, kita berbicara mengenai sesuatu yang terkait dengan identitas kita. Yang terkait dengan jati diri kita. Tetapi kalau kita berbicara mengenai perasaan bersalah, itu terkait dengan tindakan kita, terkait dengan perilaku kita. Perilaku yang salah yang menyebabkan kita merasa bersalah. Lah sementara rasa malu itu terkait dengan jati diri kita, terkait dengan reputasi kita. Sehingga kalimat-kalimat yang muncul dalam kaitannya dengan rasa malu adalah saya tidak cukup baik, saya jahat, saya tidak kompeten, saya tidak mampu. Tetapi kalau kita berbicara mengenai guilt atau rasa bersalah, kalimat yang muncul adalah kamu telah melakukan sesuatu kesalahan, kamu telah melakukan pelanggaran. Jadi fokusnya pada tindakan, perilaku. Nah, saudara-saudara sekalian, lebih jauh lagi kita akan melihat, saudara-saudara sekalian, pengalaman guilt atau pengalaman rasa bersalah itu adalah pengalaman universal. Maksudnya pengalaman itu dialami oleh seluruh manusia tanpa terkecuali. Sejak manusia berusia 3 tahun, mereka belajar
untuk mendengarkan nurani mereka. Dan ketika nurani mereka mengingatkan bahwa ada sesuatu pelanggaran yang terjadi yang terkait dengan hukum atau standar moral yang ada, maka ada rasa bersalah. Jadi semenjak usia 3 tahun kita mulai mengalami apa yang disebut dengan guilt. Dari penyebab utamanya apa saudara-saudara sekalian? Ya seperti yang saya sudah jelaskan, guilt atau rasa bersalah itu muncul saat kita melakukan sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh mencuri, namun kita nekat mencuri. Dan ketika kita melakukan, itu ada rasa bersalah di dalam diri kita. Tidak boleh berbohong, kita berbohong. Dan ketika kita berbohong, itu kita mengalami apa yang disebut dengan guilt atau rasa bersalah, atau kita mengabaikan apa yang seharusnya kita lakukan. Ada seorang yang sakit dan kita bisa menolong, namun kita tidak menolongnya. Sehingga orang yang sakit itu mati. Dan kita mengalami rasa bersalah. Belakangan ini saudara-saudara sekalian, kalau saudara membaca sosial media, ada seseorang yang masuk ke rumah sakit dan kemudian harus menunggu 8 jam. Dan kemudian dia mengemukakan keluhannya, keluh kesahnya 8 jam. Dan kemudian bukannya mendapat dukungan, orang ini mendapat cemoohan. Dan ujung-ujungnya orang ini mati. Dan ketika orang ini mati, orang-orang yang mencemooh itu merasakan bahwa ada sesuatu yang terjadi di dalam dirinya. Dia bersalah dan kemudian dia mengemukakan permintaan maafnya. Nah saudara-saudara sekalian, guilt, rasa bersalah itu bisa terjadi ketika kita mengabaikan apa yang seharusnya kita lakukan. Nah saudara-saudara sekalian, guilt yang belum terselesaikan itu bagaikan alarm di kepala kita. Rasa bersalah yang tidak kunjung diselesaikan itu seperti alarm tunda di kepala kita yang tidak akan berhenti untuk berbunyi mengingatkan kita, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Nah saudara-saudara sekalian, guilt juga mengakibatkan penghukuman diri. Penghukuman diri yang kemudian membuat kita ini gagal untuk menikmati kehidupan secara normal. Saya mau cerita kisah nyata tentang seorang yang namanya Robert Gard. Dia berusia 15 tahun pada tahun 1968. Sebagai seorang siswa di sekolah menengah, dia adalah bintang di sekolah itu. Dia lolos seleksi untuk ikut di dalam semacam seleksi nasional. Jadi seleksi lokal sudah lulus, sekarang masuk dalam seleksi nasional. Siapapun yang berhasil di sini akan ditandingkan di event Olimpiade. Robert ini punya kemampuan atletik yang luar biasa ketika dia berusia 15 tahun. Sayang, dia dibesarkan di dalam keluarga yang miskin. Keluarga yang pas-pasan. Dan ketika dia diundang untuk masuk di dalam seleksi nasional, dia merasa bahwa dia tidak punya sepatu yang baik, dia tidak punya outfit yang baik, dan dia pingin untuk sekedar tampil keren. Dan suatu malam dia melihat televisi, dan dia melihat di sana semacam kisah yang menampilkan sebuah bentuk kejahatan yang membuat dia terinspirasi untuk melakukannya. Waktu itu Robert bekerja serabutan. Dia punya seorang bos yang namanya Joseph Mosseri. Nah saudara-saudara sekalian, setiap hari kalau ada waktu luang, Robert bekerja di gudangnya Robert Mosseri ini. Dan dia menerima sejumlah uang untuk uang jajannya, untuk kebutuhan sehari-harinya. Dan Robert tahu bahwa Robert Mosseri ini ada uang. Dan pada malam itu dia merencanakan sesuatu, dia akan datang pagi-pagi dan dia akan menyembunyikan dirinya, menutupi dirinya sedemikian rupa dan dia akan melakukan sesuatu untuk merampok Robert Mosseri ini. Dan pada pagi itu, jam 5 Robert sudah bangun, pergi ke gudang Mosseri,
Dan dia lihat orang tua ini mulai memasuki gudang sambil membawa kopi panas. Dan tiba-tiba Robert melakukan tindakan pengancaman. Namun sayangnya sepertinya Robert Mosseri ini tidak mau takluk begitu saja, terjadi semacam perlawanan. Dan akhirnya Robert ini memukul Mosseri ini beberapa kali sampai akhirnya dia terkapar tak berdaya. Sesudah dia melihat Mosseri ini terkapar tak berdaya, Robert kaget setengah mati. Dan akhirnya dia bawa Robert ini ke rumah sakit. Dia ambil uangnya $67 saja. Dan ketika dia sampai di rumah sakit, dia tinggalkan begitu saja. Dan kemudian dia pergi ke sekolahnya. Dan pada malam hari dia kaget ketika dia mendengar berita bahwa Joseph Mosseri yang dia pukul pagi tadi meninggal dunia di rumah sakit. Dan tidak ada seorang pun yang tahu bahwa pribadi yang bertanggung jawab terhadap kematian Mosseri ini adalah Robert Garth. Tapi Garth tahu bahwa dia adalah pribadi yang paling bertanggung jawab terhadap kematian Mosseri. Dan itulah yang kemudian merusak hidupnya. Semenjak hari itu, nuraninya menuduh dia, kamu salah, pembunuh. Dan itu merusak karirnya. Tadinya yang dia diharapkan sebagai seorang atlet yang hebat, karena rasa bersalah yang tidak bisa dia tanggung ini membuat dia kemudian meminum alkohol untuk melupakan rasa bersalahnya. Dengan mabuk itu untuk sementara waktu dia bisa menulikan telinga nuraninya dari tuduhan kamu pembunuh. Dan itu yang merusak hidupnya. Sampai 15 tahun kemudian dia berkeluarga dan keluarganya hancur, bercerai. Dan itu yang merusak hidupnya sampai pada tahun 1983, 15 tahun kemudian. Ketika dia berusia 30 tahun, dia sudah gak tahan. Dia datang ke kantor polisi. Dia mengatakan, saya adalah pembunuh dari Joseph Mosseri pada tahun 1968. 15 tahun. Dan kemudian dia dipenjarakan. Dan kemudian diadili. Dan dia dihukum hanya beberapa hari saja. Kurang lebih 100 hari saja dia dihukum. Karena dia dianggap oleh hakim menjadi orang yang jujur. Mengakui secara terus terang. Dan kemudian selama 15 tahun dia tidak punya catatan kriminal. Walaupun dia adalah seorang peminum alkohol. Tapi dia tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Itu yang menjadi alasan daripada hakim menjatuhkan vonis 100 hari saja. Apa yang dikatakan oleh Robert ketika dia ada di dalam penjara? Pengalaman di dalam penjara jauh lebih ringan dibandingkan dengan pengalaman hidup dengan guilt. Dengan rasa bersalah. Pengalaman di dalam penjara itu jauh lebih ringan kalau dibandingkan dengan hidup dengan rasa bersalah, bukan apa-apa. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam Alkitab ada seseorang yang seperti Robert Garth, namanya Raja Daud. Raja Daud juga pernah mengalami siksaan rasa bersalah yang teramat berat. Dan Mazmur 51 yang menjadi teks dasar kita pada pagi ini adalah ekspresi, ungkapan hati Daud yang merindukan kemerdekaan, yang merindukan freedom dari rasa bersalah akibat perzinahan dengan Batsheba dan pembunuhan berencana atas suami dari Batsheba, orang Het yang bernama Uria. Saudara bisa membaca di dalam 2 Samuel pasal 11 nanti. Sebuah kisah yang tragis. Daud, seorang raja yang sukses. Di tengah-tengah waktu luangnya, sementara para prajuritnya berperang melawan orang-orang Amon. Di sebuah tempat, katakanlah di Soto, tempat-tempat yang tinggi, dia melihat ada seorang wanita yang cantik luar biasa. Itu yang ditulis di dalam 2 Samuel pasal 11. Namanya Batsheba.
Dan dia mengingini Batsheba. Sebagai seorang raja dia bisa melakukan apa saja. Dan apa yang terjadi adalah dia memanggil Batsheba. Daud tidur dengannya. Dan beberapa waktu kemudian ada berita bahwa Batsheba itu hamil dengan anak Daud. Daud raja yang cerdas. Dia memanggil Uriah yang pada waktu itu sedang terlibat di dalam peperangan dengan bangsa yang lain. Dipanggilnya dia. Pulang. Disuruhnya tidur dengan istrinya. Dengan harapan kejahatan Daud bisa disembunyikan. Namun apa yang terjadi kalau saudara baca di dalam 2 Samuel pasal 11. Bukannya tidur dengan istrinya. Uriah tidur bersama-sama dengan prajurit-prajurit yang lain. Tidak jauh dari gerbang istana. Karena dia mengatakan bagaimana mungkin saya bisa tidur dengan istri saya sementara prajurit-prajurit sedang bertempur dengan bangsa yang lain. Daud tidak kekurangan akal. Dia mengatakan oke, kalau begitu ayo makan minum bersama dengan aku. Dia undang Uriah di istana dengan harapan sesudah dia mabuk dia akan pulang ke rumahnya dan tidur dengan istrinya. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Uriah. Uriah kembali bergabung dengan prajurit-prajuritnya. Tidak jauh dari gerbang istana. Rencana yang kedua gagal. Rencana yang ketiga adalah rencana pembunuhan berencana. Dia meminta Yoab, panglima tertinggi, untuk mengirim Uriah ke sebuah tempat di mana ada peperangan hebat di sana. Dan ketika peperangan itu terjadi, tarik mundur semua pasukan. Dan akhirnya yang terjadi adalah Uriah bersama dengan pasukan yang tersisa bertempur di sana. Dan Uriah mati. Dan kini Daud dengan bebas bisa mengambil Batsheba sebagai istrinya. Tetapi kalau saudara membaca di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat yang terakhir. Di sana dikatakan apa yang dilakukan oleh Daud itu adalah jahat, evil di hadapan Tuhan. Dan kemudian kita melihat saudara-saudara sekalian. Ada sebuah bagian di dalam 2 Samuel pasal 12. Ada seorang nabi. Nabi yang menjadi kepanjangan mulut Allah. Namanya Natan. Yang pada waktu itu bercakap-cakap dengan Daud. Dan Natan mengemukakan sebuah parabel atau sebuah perumpamaan. Ada orang yang kaya luar biasa. Ternaknya banyak. Dan di satu sisi ada orang yang miskin luar biasa. Punya anak laki-laki dan hanya punya 1 ekor domba. Dan 1 ekor ini disayangi. Alkitab mengatakan, 2 Samuel pasal 12 mengatakan, anak domba ini disayangi seperti putrinya sendiri. Dan ketika seorang tamu datang dan ada hidangan yang harus disajikan, orang yang kaya, yang powerful ini memaksa orang yang punya 1 ekor domba untuk menyerahkan dombanya. Jadi kalau diungkapkan dalam bahasa sehari-hari, Natan kemudian berkata kepada Daud, "What do you think, David?" Apa pendapatmu, Daud? Ketika engkau mendengar kisah ini. Lalu kata Daud, kurang ajar betul orang itu. Kurang ajar betul orang itu. Siapa dia? Daud mau menghakimi orang tersebut. Tapi di sini kemudian ada suatu twist cerita yang tak diduga-duga. Tiba-tiba saya bisa membayangkan Natan kemudian mengacungkan tangannya. Orang itu adalah kamu sendiri. Ketika Daud bertanya, siapa yang kurang ajar? Tiba-tiba mengatakan, kamu ingin tahu orang yang kurang ajar ini, orang yang tidak bermoral ini, orang yang jahat ini. Daud berkata yes, dan Natan kemudian menunjuk. You, kamu adalah orangnya. Ini nabi yang berani, saudara-saudara sekalian.
Sebenarnya Daud bisa mengatakan kurang ajar betul, kepalamu hilang. Tapi yang kita lihat adalah bukan seperti itu. Inilah kehebatan Daud. Sebagai raja, dia bisa melakukan apapun, termasuk memenggal Nathan. Tetapi Daud ketika dikatakan you are the evil one, kamu adalah orang yang jahat itu. Daud kemudian bertobat. Mazmur 21 adalah ungkapan hati Daud ketika dia mendapat tuduhan langsung dari Nathan. You are the evil one. Dan di dalam Mazmur 51 itu kita akan belajar bagaimana kita bisa mengalami kemerdekaan dari rasa bersalah. Sebagai manusia tentu kita pernah mengalami rasa bersalah. Kadang-kadang rasa bersalah itu tidak mengganggu kita. Tapi kadang-kadang rasa bersalah itu begitu mengganggu kita, menghantui kita. Khususnya rasa bersalah yang muncul oleh karena perbuatan-perbuatan kita yang akibatnya fatal. Nah saudara-saudara sekalian, mungkin ada di antara saudara-saudara sekalian seperti Daud pada hari-hari ini. Datang ke tempat ini tanpa seorang pun tahu bahwa saudara pernah melakukan sesuatu yang mengakibatkan hal yang fatal di masa lalu Anda. Dan hari ini Anda membawa beban itu. Rasa bersalah itu seperti Robert Gard, seperti Daud. Dan Mazmur 51 memberitahu kita bagaimana kita bisa bebas, bagaimana kita bisa mengalami freedom from guilt itu. Mari kita lihat 3 langkah untuk mengalami freedom from guilt yang bisa kita tarik dari Mazmur 51. Saya singkat dengan 3C. C yang pertama adalah confidence. C yang kedua adalah confess. C yang ketiga adalah cleaning. Langkah pertama adalah ada keyakinan yang mendalam akan kasih karunia dan rahmat Allah yang melimpah. Itu C yang pertama, confidence. Kemudian C yang kedua adalah confess, pengakuan jujur tanpa rasionalisasi di hadapan Allah yang Maha Tahu. Dan yang ketiga adalah cleansing, pembersihan dan pemulihan sempurna oleh karya penebusan Allah. 3C atau C3 gitu. Confidence, confess, cleaning. Mari kita lihat satu-satu. Langkah pertama, confidence. Kita membaca di dalam Mazmur 51 ayat 3. Kasihanilah aku ya Allah. Menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Inilah yang dikatakan Daud yang penuh dengan dosa. Inilah yang dikatakan Daud si pembunuh. Inilah yang dikatakan Daud si penjina. Dia mengatakan kasihanilah aku ya Allah. Menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Mazmur 51 ayat 3. Di sini kita ketemu dengan prinsip dari confidence. Confidence, mempercayai bahwa Allah itu penuh kasih karunia. Allah itu penuh kasih karunia. Penuh dengan grace dan juga mercy. Grace, kasih karunia, mercy adalah belas kasih. Nah saudara-saudara sekalian, dan kita melihat bahwa Daud percaya bahwa dia tidak sedang datang kepada Allah yang tidak punya kasih karunia dan belas kasihan. Dia punya Allah yang penuh grace and mercy, belas kasihan dan kasih karunia. Dan Daud percaya bila dia datang dengan hati yang hancur, Allah tidak akan pernah menolak dia. Saudara-saudara sekalian, saudara ingat Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang pemungut cukai dan seorang Farisi.
Seorang Farisi datang dengan menampilkan kinerja rohaninya yang luar biasa. Dia melakukan ini, dia melakukan itu, dia membayar persepuluhan. Wow, dia tampilkan di hadapan Allah, ini loh saya Tuhan. Namun orang yang berdosa, pemungut cukai itu, mengakui bahwa dirinya tidak layak. Aku ini orang berdosa. Nah saudara-saudara sekalian, di dalam pemahaman orang-orang abad pertama, salah satu pekerjaan yang paling memuakkan, salah satu pekerjaan yang dianggap sama dengan sampah, bahkan dianggap sama dengan kotoran manusia, adalah pemungut cukai. Itu pekerjaan yang paling memalukan, itu pekerjaan yang paling hina. Karena ketika seseorang jadi pemungut cukai, dia menempatkan dirinya seperti pengkhianat. Dia menjadi antek-antek penjajah. Jadi londo ireng katanya. Nah, seperti itu saudara-saudara sekalian. Nah saudara-saudara sekalian, kita melihat pemungut cukai ini datang. Dan kemudian mengakui bahwa dia adalah tidak layak. Nah lalu apa yang menjadi komentar Yesus? Siapakah yang menerima perkenan Allah? Orang Farisi yang punya kinerja rohani yang luar biasa, yang kelihatannya alim, yang kelihatannya saleh, ataukah orang berdosa, sampah masyarakat yang datang di hadapan Tuhan dan berkata, saya orang berdosa yang perlu belas kasihan. Kita melihat bahwa yang mendapat perkenanan bukan orang Farisi. Yang dapat perkenanan adalah orang berdosa. Nah, saudara-saudara sekalian, Daud datang di hadapan Allah dengan hati yang hancur, dengan hati yang remuk. Ketika kita berkata perlu adanya confidence di sini, kita harus mengatakan bahwa confidence itu tidak sama dengan hyper grace. Confidence atau keyakinan itu bukanlah menganggap remeh dosa. Atau keberanian untuk berbuat dosa, enggak. Dosa adalah sesuatu yang serius. Orang yang datang dengan confidence itu tidak pernah menganggap remeh dosa. Nah, tidak gampang berkata, dosa lagi nanti paling kita kan diampuni oleh Tuhan. Nanti datang lagi ke dalam rumah doa, minta pengampunan dari Tuhan. Bukan itu saudara-saudara sekalian. Confidence tidak sama dengan hyper grace. Confidence itu menganggap dosa adalah sesuatu yang serius. Nah, ini yang harus kita pahami. Confidence itu tidak menganggap anugerah itu sebagai anugerah murahan. Tetapi anugerah yang mahal. Yang harus dihargai. Ketika seseorang datang dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan, dia tahu bahwa dia melakukan sesuatu yang serius. Dan sedapat mungkin dia akan berkata kepada Tuhan, Tuhan ke depan saya akan berusaha dengan sekuat tenaga, dengan sekemampuan saya tidak akan melakukannya lagi. Nah saudara-saudara sekalian, ini yang perlu kita lakukan kalau kita menginginkan freedom, kemerdekaan dari rasa bersalah. Datang ke hadirat Tuhan dengan confidence. Keyakinan bahwa aku punya Allah yang penuh kasih karunia. Aku punya Allah yang penuh belas kasih yang mau menerima diriku. Apa adanya. Nah, saudara-saudara sekalian, itu yang harus kita lakukan. Langkah pertama, langkah yang kedua adalah confess. Confess artinya mengakui. Mengakui. Dan kita mau bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Mazmur 51 ayat 4 sampai 6a mengatakan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Daud mengakui kesalahanku. Tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Perhatikan, ku. Ada pengakuan. Ada pengakuan saudara-saudara sekalian. Daud jujur di hadapan Tuhan.
Daud menyatakan bahwa dirinya bertanggung jawab penuh terhadap dosa, pelanggaran yang dia lakukan. Daud tidak menyalahkan Batsheba. Daud tidak menyalahkan keadaan sekitarnya. Daud tidak menyalahkan kedudukannya sebagai raja atau kelemahan emosi yang pada waktu itu dia miliki. Daud tahu persis bahwa dia telah melakukan hal yang keliru. Ada 3 kata Ibrani yang digunakan oleh Daud untuk menggambarkan betapa jahatnya perilakunya di mata Allah. 3 kata Ibrani tersebut adalah Pesa, Awon, dan Khatat. Daud mengatakan dia telah melakukan pesa, pelanggaran. Pesa. Maksudnya Daud memberontak melawan standar, melanggar apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Memberontak dengan sengaja. Daud tahu apa yang seharusnya dia lakukan, namun dia memilih untuk tidak melakukan. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau saudara membaca Dasatita atau 10 perintah Allah, saudara akan ketemu perintah ke-7, perintah ke-8, perintah ke-9, perintah ke-10. Yang berisikan larangan-larangan, sesuatu yang tidak boleh dilakukan, dan itu yang dilakukan oleh Daud. Daud membunuh Uria. Daud berzina dengan istri Uria, Batsheba. Daud mengingini milik sesamanya. Siapa yang diingini? Istri dari orang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, ini yang dilanggar perintah 7, 8, 9, 10. Sudah jelas, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini milik orang lain. Tetapi diterobos saja. Itu yang disebut dengan pesa. Aku loh melanggar Tuhan. Berapa banyak dari antara Anda yang pernah melakukan pesa ini? Ada hukum Allah yang jelas-jelas mengatakan tidak boleh. Tidak boleh mencuri, tapi masih mencuri. Nah, saudara-saudara sekalian, ini keterlaluan. Tidak boleh mengingini milik orang lain, tapi nekat memiliki milik orang lain. Nah, itu yang namanya memberontak melawan standar. Selain pesa, Daud juga menyebut awon, kesalahan. Awon di dalam bahasa Ibrani itu artinya memelintir kebenaran. Maksudnya di sini Daud dengan sengaja membengkokkan atau memelintir hukum agar di hadapan manusia tampak nggak bersalah. Itu yang disebut dengan nama awon. Kelihatannya Daud tidak bisa disalahkan secara hukum, nggak bisa. Permainannya halus, permainannya cantik, politiknya cerdik, tapi jahat. Dengan mengirim Uria ke peperangan, Daud tidak bisa disalahkan. Dia mati karena perang kok. Dia mati bukan karena salah kok. Nah, saudara-saudara lihat, inilah kelicikan dari hati manusia. Cerdik tapi licik. Dalam bahasa Inggris ada istilah cunning. Cerdik tapi licik. Nah, saudara-saudara sekalian, Joyce Baldwin, seorang penafsir Perjanjian Lama, mengatakan Allah tidak menghakimi berdasarkan surat hukum, the letter of the law, melainkan menurut roh hukum, the spirit of the law. Benar di hadapan manusia dia nggak bisa disalahkan. Benar tidak ada seorang pun yang tahu motif yang paling dalam yang dia lakukan ketika dia mengirim Uria ke medan perang, tapi Allah tahu. Daud telah memelintir kebenaran, membengkokkan kebenaran, sehingga orang nggak tahu bahwa dia melakukan kesalahan, tapi Allah yang Maha tahu dia sedang memelintir kebenaran. Berapa banyak dari antara kita yang pernah melakukan hal yang sama? Di hadapan manusia kita kelihatannya alim,
benar. Namun sebenarnya kita melakukan banyak hal di dalam hati kita. Kita melakukan awon kesalahan. Daud mengatakan, aku melakukan awon. Dan yang ketiga, khatat. Kalau diterjemahkan oleh LAI dengan kata dosa, aku berdosa. Khatat secara harfiah berarti meleset atau menyimpang dari sasaran yang mulia. Ibarat anak panah itu seharusnya kena di bagian tengah, tapi justru melesat ke sana. Itu yang namanya khatat, dosa. Itulah definisi dosa, menyimpang dari sasaran yang sudah ditetapkan oleh Allah. Allah punya sasaran tujuan yang mulia bagi Daud. Namun Daud dengan perilaku dan kejahatannya membuat sasaran itu tidak kena, melesat jauh. Dan kalau kita pelajari setiap dosa, itu pasti akan membawa konsekuensi. Whether you like or not, benar dosamu diampuni. Sama seperti luka, benar lukamu sembuh, tapi bekas dari luka itu ada. Betul nantinya rasa bersalah kita akan susut dan hilang, tetapi bekas itu ada. Dan firman Tuhan jelas sekali melalui Nabi Natan. Melalui Nabi Natan, Allah berfirman bahwa pedang akan ada di dalam keluarga Daud. Oleh karena peristiwa pembunuhan Uriah, oleh peristiwa perzinahan Batsyeba, ada konsekuensi yang dialami oleh Daud ketika dia berbuat dosa. Dan melihat bagaimana anak laki-laki Daud yang bernama Amnon memperkosa saudara tirinya. Dan kemudian kakak dari saudara tirinya ini enggak terima, dia bunuh si Amnon. Absalom kemudian memberontak melawan Daud dan akhirnya mati tragis. Saudara melihat, seharusnya apabila Daud itu betul-betul hidup benar di hadapan Tuhan, enggak meleset dari sasaran, hal-hal semacam itu tidak akan terjadi. Saudara-saudara sekalian, jangan remehkan dosa. Hari-hari ini kalau kita berbicara mengenai dosa di gereja itu kok berat ya. Orang lebih suka berkat. Namun kita harus tahu bahwa kita hidup dengan itu, saudara-saudara sekalian. Kita diingatkan akan konsekuensi yang kita lakukan sebagai manusia kalau kita berdosa. Betul Tuhan mengampuni kita. Betul seperti Daud rasa bersalah itu akan diangkat. Tapi ada konsekuensi dari dosa yang harus kita pikirkan dengan serius sebelum kita melakukan. Berkhotbah mengenai dosa hari-hari ini tidak populer. Tapi saya pikir kita perlu untuk diingatkan bahwa ada konsekuensi ketika kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, esensi dari sebuah confession, esensi daripada sebuah pengakuan adalah kita jujur. Jujur apa adanya, berhenti bersembunyi dan berani tampil jujur, transparan di hadapan Allah yang Maha Tahu. Jujur. You mungkin bisa menyembunyikan dirimu, menyembunyikan dosamu dengan kecerdikanmu. Tapi you tidak bisa bersembunyi dari Allah. Sama seperti Adam dan Hawa gak bisa bersembunyi dengan Allah. Sama seperti Daud gak bisa bersembunyi dengan Allah. Sampai akhirnya Nathan sendiri mengatakan, it is you. Orang itu adalah kamu. Saudara-saudara sekalian, mari kita berhenti bersembunyi. Kita datang kepada Tuhan, percaya Tuhan Maha Kasih, dan ngaku seperti Daud. Aku berdosa, aku melanggar,
Aku melenceng dari apa yang harusnya kau tetapkan dalam hidupku. Dan ketika kita jujur secara otentik, kita juga membuang apa yang namanya rasionalisasi. Berhenti membenarkan diri, aku melakukan ini karena terpaksa. Terpaksa. Tidak ada pilihan yang lain. Kepepet, itu namanya rasionalisasi. Toh orang lain juga melakukannya. Rasionalisasi ini. Usaha untuk membenarkan diri dengan pernyataan-pernyataan yang masuk akal. Jangan saudara-saudara sekalian, kalau saudara datang di hadapan hadirat Tuhan dan melakukan konfesi atau pengakuan, berhenti membenarkan diri. Berhenti melakukan rasionalisasi, berhenti melakukan politik kambing hitam. Daud tidak melakukan ini gara-gara Batseba mandi malam-malam di situ. Itu kan menggoda gitu loh. Dia tidak melakukan cara seperti itu, kambing hitam. Politik kambing hitam. Adam sebenarnya dan Hawa mengajarkan kita politik kambing hitam. Ketika Tuhan mengatakan Adam kau berdosa, Adam mengatakan gara-gara wanita ini loh yang nyuruh saya makan. Ini kan politik kambing hitam. Wanitanya juga gak terima, mengatakan ini loh gara-gara ular yang menggoda aku. Politik kambing hitam. Kalau kita mau melakukan konfesi, mau gak mau, kita harus jujur tanpa rasionalisasi. Dan yang ketiga, cleansing. Yang pertama adalah kita tadi datang dengan confidence, yang kedua confessing, yang ketiga cleansing. Pembersihan, penahiran. Mazmur 51 ayat 9 mengatakan bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Kasihi aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Itu yang ditulis oleh Daud. Nah, saudara-saudara sekalian, ini yang disebut dengan hisop. Tanaman hisop, nama latinnya Hisopus officinalis. Itu semacam tanaman perdu. Kalau saudara lihat, kalau saudara pernah tahu tanaman lavender, itu sebenarnya masih sekerabat dengan tanaman lavender. Hanya saya nggak bisa menjumpai hisop di Indonesia. Dan biasanya tanaman ini dilakukan untuk ritual semacam ini. Jadi kalau saudara-saudara sekalian hidup di zaman Israel kuno, kalau saudara katakanlah punya penyakit kusta, dan imam mengatakan, oh kamu sudah bersih, kamu sudah sembuh, imam akan mengambil hisop, dan kemudian hisop itu dicelupkan di darah hewan, dan kemudian akan dipercikkan sebagai tanda bahwa Anda sekarang tahir. Orang yang kena kusta itu kan dianggap orang yang najis atau orang yang menyentuh mayat. Kalau saudara menyentuh mayat, saudara dianggap sebagai najis. Kalau saudara menyentuh bangkai, entah itu bangkai binatang atau katakanlah mayat manusia, Anda dinyatakan najis. Untuk menyatakan Anda tidak najis, seorang imam akan mengambil hisop dan kemudian memercikkan di hadapan Anda untuk menyatakan bahwa Anda sekarang bersih. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat analogi di antara guilt, rasa bersalah, dengan penyakit lepra. Nah, ini bisa kita lihat di dalam Mazmur pasal 51, bila dosa itu diibaratkan seperti penyakit yang mematikan, maka guilt, rasa bersalah itu adalah gejala-gejala menyiksa yang dirasakan oleh orang yang sakit. Kalau sudah lihat orang penyakit kusta itu kan ada gejalanya. Dia nggak bisa rasain panas, nggak bisa rasain dingin, makanya kalau dia pegang es, tangannya bisa rusak karena saraf-sarafnya mati. Atau dia pegang botol apa itu, benda yang sangat panas sekali, dia akan pegang tanpa rasakan apapun sampai tangannya melepuh. Nah, saudara-saudara sekalian, ada banyak gejala-gejala penyakit lepra.
Dan di sini kita melihat analogi di antara penyakit lepra dan rasa bersalah. Penyakit lepra itu adalah dosa. Gejalanya adalah tadi, orang kehilangan kepekaan. Saraf-saraf untuk merasa enggak bisa berfungsi dengan normal. Lalu melalui karya penebusannya di atas kayu salib, Yesus mampu menyembuhkan dosa yang dianalogikan seperti penyakit lepra. Dan bukan hanya penyakit itu yang disembuhkan, namun gejala-gejalanya juga dihapuskan. Jadi ketika kita datang di hadapan hadirat Allah, dengan keyakinan Dia Allah yang pemurah, penuh belas kasih, dan kita datang dengan pengakuan jujur, transparan, tanpa rasionalisasi, kita akan mengalami cleansing, penahiran. Penyakit kita diselesaikan, disembuhkan, gejala-gejalanya dihilangkan, dosanya diampuni, rasa bersalahnya dihapuskan. Dan inilah yang dirasakan oleh Daud ketika kita membaca Mazmur 51. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Daud merindukan hal ini. Seperti tulang yang remuk, ada pemulihan ketika kita mengalami cleansing. Dan Mazmur 32 sebagai ayat penutup mengatakan dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Mazmur 32 ini adalah kelanjutan dari Mazmur 51. Mazmur 32 itu berisikan ungkapan hati Daud yang sudah diampuni. Sudah diampuni, dia mengatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Kalau saudara-saudara sekalian datang dengan pengalaman-pengalaman masa lalu yang buruk, ada kesalahan-kesalahan yang saudara pernah lakukan, tidak ada seorang pun tahu, dan saudara sedang membawa beban rasa bersalah itu sampai hari ini, lakukan 3 hal ini. Confidence, confess, dan saudara akan mengalami cleansing. Tuhan memberkati kita semua.